Halo, Assalamualaikum Sobat Pemimpin. Hari ini sesuai dengan janji saya kepada beberapa yang udah minta nih di kolom komentar YouTube, bagaimana sih Kak caranya untuk kita memindahkan file-file yang ada di dalam iPad supaya storage kita menjadi lebih lega ke dalam flashdisk ataupun ke dalam microSD. Ini dia caranya. Yang pertama teman-teman harus nyiapin dulu nih flashdisk, OTG-nya, yang khusus ya pastinya, yang Lightning ya, dan microSD. Nah sebelumnya saya juga pengen mengulas nih. Yang pertama tentang flashdisk. Flashdisknya ini saya sangat menyarankan teman-teman untuk beli yang official store. Karena apa? Saya banyak sekali melihat di marketplace yang menjual itu storage-nya gede, harganya murah. Itu pasti fake ya teman-teman. Soalnya nanti pas teman-teman udah pindahin nih data-data, tiba-tiba filenya korup, tiba-tiba hilang. Nah kita bisa bener-bener kecewa, nggak bisa kita balikin file kita lagi, apalagi kalau kita udah hapus nih di dalam iPad kita. Jadi pastikan ya beli yang official store. Kedua, saya beli McDodo. Banyak orang yang khawatir, ini kira-kira bagus nggak ya, saya apakah harus beli di iBox ataupun di Apple Store, ataupun harus yang benar-benar produknya mahal, ntar nanti iPad saya kenapa-kenapa. So far sejauh ini 1 tahun saya udah make, aman-aman aja, baik itu barangnya ataupun di iPad saya. Jadi aman ya teman-teman, dan harganya yang pastinya lebih terjangkau, di bawah 100.000. Terus kalau microSD ya sama ya, dengan si SanDisk belinya di official store atau di seller yang memang terpercaya. Nah udah ada barang kayak gini, saya juga pakai yang ini nih. Kalau ini sih nggak perlu ya, kalau kita pakai cuman si flashdisk sama si ini, karena ini card reader ya, dan card reader ini nggak pakai merek. Alhamdulillah sejauh ini udah pakainya udah lama banget ya, dari iPad 2 ini oke aja nih saya pakai. Bayangin ini harganya murah banget nih, waktu itu kalau nggak salah zaman dulu tuh 20-an ribu, tapi udah oke banget. Nah kita akan memindahkan ya. Yang pertamanya saya letakin dulu di sini. Saya pindahkan ini si OTG dan si flashdisk, saya pindahkan semua filenya. Saya masukin aja seperti biasa. Oke. Terus ini hati-hati ya, bener-bener jangan sambil-sambil kalau menurut saya. Jadi bener-bener mastiin masuk. Soalnya ini kan kita khawatirnya kalau masalahnya itu patah di OTG-nya nggak masalah, tapi kalau misalnya yang trouble-nya itu di ini konektor yang di iPad ini, wah bener-bener deh keluar biaya besar. Oke, sudah kita masukin. Kalau misalnya teman-teman memastikannya, itu bisa buka di file. Di sini sudah ada namanya nih. Ini flashdisk saya namanya Nunim. Nah, dia akan memuat. Nih, udah keluar. Jadi nggak lama ya proses dia mendeteksinya. Oke, lebih kelihatan. Nah, selanjutnya misalkan, Kak, saya mau pindahin nih file yang ada di dalam flashdisk dulu. Oke, kita akan coba mindahin file yang ada di dalam flashdisk. Gimana sih? Misalnya ada kerjaan kuliah, teman-teman mau ngirim ke kita susah, dari laptop dia mau kita kerjain di dalam iPad kita, ya kita pindahin bisa di dalam. Paling mudah sih sebenarnya pakai Google Drive ya, sharingnya lewat itu. Tapi misalnya kita masalah koneksi, berarti kita bisa menggunakan flashdisk. Kita ambil aja misalnya dari flashdisk ya, kita buka, terus kita cari filenya. Misalkan kita mau ngambil buku ya, contoh ya, buku dalam bentuk PDF ini. Oke, misalkan kita ambil budidaya cabai yang baik dan benar nih. Nih bukunya ya. Nah, caranya kita langsung aja salin item. Kelihatan nggak sih? Oke. Salin item atau pindahkan bisa. Pindahkan. Kemudian habis kita pindahkan ke dalam iPad saya. Udah kita pindahkan ke iPad saya, kita misalkan bikin folder baru nih. Folder baru. Buku teman. Oke, kita klik. Kita buka buku teman, kemudian kita klik salin. Oke. Sudah terpindah. Kalau udah terpindah, dia balik lagi ke halaman muka kayak gitu. Nih, kita cek ya, apakah hilang nggak sih tadi yang cabai? Ternyata masih ada ya. Jadi di flashdisknya itu masih ada, meskipun kita bilang itu pindahkan. Kita cek nih kira-kira di bagian no name-nya ini apakah sudah masuk juga. Bukan. Maksudnya di iPad saya ini tadi buku teman. Nih.
masuk ya. Jadi filenya di sini meskipun kita nulisnya pindahkan, tetap ada filenya itu, baik itu di flash disk teman kita ataupun di dalam iPad kita sudah ada. Nah, terus bagaimana nih Kak mindahin file yang sudah ada yang di iPad itu kita pindahin? Misalkan file apa dulu nih? Kalau misalnya file PDF ya. File PDF atau file notes atau apa, misalnya yang di dalam iPad kita. Dalam iPad kita mau pindahin ke dalam si flash disk kita. Contoh ini ya, misalnya logo. Misalnya logo, kita mau pindahin logo ini. Kita pindahin. Kita klik aja yang bagian sini, kemudian kita simpan ke file. Kita klik di simpan ke file. Nah, pada saat simpan ke file ada pilihan di no name atau di flash disk kita. Nah, kita simpan misalnya di buku teman, atau bukan buku teman ya, tadi kan kita belum bikin folder. Kita bikin folder baru, kemudian kita tulis misalnya di sini logo. Oke. Nih, udah ada. Coba kita cek dulu. Di logo. Mana ya di logo tadi ya? No name-nya logo. Oke, ini udah ada ya logo. Kita klik. Nah, kita tekan simpan. Dan sudah. Kalau udah muncul kayak gini, tandanya sudah selesai. Kita cek lagi. Apakah beneran nih udah ada nih? Kita pastiin dulu nih, jangan langsung main cabut-cabut aja atau udah pastiin aja lebih oke. Kita cek di logo, ternyata ada. Dan apakah file kita hilang? Di iPad saya tadi kita cek dulu di bagian logonya. Oke, di bagian logonya apakah hilang? Tidak. Oke, jadi tadi sudah selesai ya. Sekarang bagaimana Kak caranya kita pindahin file dari foto? Misalkan kita mau mindahin foto-foto kita ya. Oke, banyak banget foto di sini. Nih, misalkan ya, kita mau mindahin foto. Kita pilih seperti biasa. Kita pilih kayak gitu. Kemudian kita klik di sini, bagian ini. Terus ini simpan ke file. Simpan ke file. Terus pilih lagi di no name. Udah kita pilihkan no name, terus kita masukin ke dalam apa tadi ya, contohnya ke logo ya. Ke logo. Karena tadi saya bikin folder itu contoh. Terus kita tekan simpan. Terus kita tunggu. Nah, pada saat kita memindahkan file itu, jika semua tampilannya keluar kayak gini. Oke, saya sengaja tidak skip ya videonya biar teman-teman tahu kayak gimana prosesnya. Nggak bingung. Ini filenya ukurannya gede, nggak apa-apa sekalian contoh. Biar tahu kalau misalnya mindahin ukuran file video yang ukurannya sekitar belasan MB itu ternyata makan waktu cukup lama juga. Biasanya penyebabnya itu bukan OTG-nya, karena flash disk-nya sendiri tidak mendukung yang kecepatan transfernya lumayan. Nah, kalau udah selesai itu tampilannya langsung masuk ke sini. Itu tandanya file yang udah kita kirim sudah berhasil masuk. Untuk memastikannya, kita cek. Selalu kita cek. Logo tadi bukan di iPad saya. Oke, tadi di no name. Mana? Logo. Nah, sudah masuk ya. Nah, mudah kan? Enggak ribet. Terus bagaimana sekarang caranya untuk memasukkan file berupa dokumen? Kalau misalnya dokumen teman-teman bikin, pastikan dulu file-file dokumennya itu pindah di dalam ini di iPad saya. Jadi bikinkan folder di iPad saya. Terus bikin folder, nanti pindahin filenya sama ya, seperti yang tadi saya udah sharingkan caranya. Selanjutnya, apa sih gunanya misalnya kalau kita untuk micro SD? Saya akan lihatkan juga. Terus kalau kita cabut nih Kak, kita eject tuh harus kayak gimana sih? Langsung aja, karena sudah selesai semua proses pentransferan, nggak masalah di sini soalnya nggak ada tulisan bisa di kita eject ininya, nggak ada. Langsung cabut aja. Oke.
dan hilang. Selesai. Selanjutnya bagaimana kalau kita misalkan mindahkan micro SD nih, yang micro SD kayak gitu ya, kita pakaikan di sini. Oke, jatuh. Kita pakaikan aja di sini seperti biasa, karena siapa tahu kita memindahkan ya file-file yang berhubungan dengan foto, video, atau kita lagi pengen pindahin aja nih banyak file, terus kita mau kerjain ke dalam si handphone kita di Android kayak gitu. Ya udah semuanya praktis gitu, karena kan tidak mudah ya memindahkan file-filenya. Misalnya kalau kita apalagi ya kita kesulitan yang namanya jaringan internet, ini kebantu banget. Kalau ada jaringan internet sih enak pakai cloud ataupun Google Drive. Nah, kita colokin tadi udah. Di sini kita lihat apakah sudah ada. Kita tunggu dulu ya prosesnya. Nah, sudah ada. Namanya juga no name di sini sama. Terus ini file-filenya kebuka ini. Dan cara memindahkan filenya sama. Misalkan saya mau mindahkan tadi di dalam sini ya, di dalam si flash disk apa di dalam micro SD ke dalam iPad. Ini misalkan ya, nih screenshot ya, contoh ada nggak sih? Ntar saya cari dulu contoh. Oke, misalkan foto Singkawang ini. Nah, oke, kita pindahin ke simpan file. Kalau misalkan teman-teman mau pindahin langsung ke dalam ke dalam foto, ke dalam aplikasi fotonya yang ada di iPad, kita simpan gambar. Itu pasti muncul di dalam aplikasi foto kita. Ya. Dalam aplikasi foto kita bakal muncul. Sebentar. Dia biasanya pindah urutan itu. Nah, ini udah muncul. Oke. Tapi kalau misalkan kita nggak mau munculkan dia, kita cukup klik aja di sini, dipindahkan atau salin item, atau misalnya kita pindahkan ke dalam iPad saya. Tadi contohnya buku teman ya. Oke, di buku teman kita salin. Terus kita mau pastiin lagi, hilang nggak cara itu? Masih ada nggak sih di sana filenya kita? Oke, kita cek. Harus dipastiin semua nih kak. Oke, saya nggak mau nanti keliru kak. Oke, ini ya, masih ada ya, aman. Begitu juga ya cara yang berlaku sama saat teman-teman mau memindahkan file-file yang ada di micro SD, memindahkan ke dalam iPad ataupun sebaliknya, itu sama caranya seperti tadi yang digunakan di saat kita pakai si flash disk. Oke, sekian dulu, semoga bermanfaat sharing saya, dan teman-teman bisa punya storage iPad-nya jauh lebih lega. Nggak perlu lagi mikir, nggak perlu lagi pusing. Jika budget terbatas, tetap bisa beli iPad di 64 GB, nggak perlu yang 256. Kecuali memang kebutuhan teman-teman itu banyak menggunakan aplikasi ataupun memang harus mengedit file-file yang gede, dan itu harus selalu ready di dalam iPad teman-teman. Memang tidak ada pilihan lagi, harus yang 256. Oke, semuanya itu kembali ke keputusan teman-teman dan kebutuhan teman-teman. Itu yang penting. See you.